Alwi Farhan, tumpuan utama bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025, siap ukir sejarah baru setelah berguru pada Anthony Ginting. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas sebuah nama yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu Alwi Farhan. Tunggal putra nomor 1 di pelatnas ini digadang-gadang akan menjadi tumpuan utama Indonesia di ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand. Sebuah tanggung jawab besar menanti di pundaknya, bukan? Tepat sekali. Alwi Farhan yang kini berusia 20 tahun memang memiliki potensi luar biasa. Setelah sebelumnya hanya menjadi bagian dari skuad beregu di SEA Games 2023 Kamboja tanpa sempat diturunkan, kini ia siap mengambil peran sentral. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk membuktikan diri di panggung internasional. Menariknya, Alwi tidak hanya akan bermain di nomor beregu sebagai tunggal pertama, tetapi juga mendapat target medali di nomor perorangan. Ini menunjukkan kepercayaan penuh dari pelatih dan federasi terhadap kemampuannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah tekanan ini akan menjadi motivasi atau justru beban bagi Alwi? Saya yakin ini akan menjadi motivasi besar. Alwi sendiri menyatakan rasa senangnya bisa kembali masuk tim SEA Games, menyebutnya sebagai kehormatan dan tanggung jawab. Ia siap menyumbangkan poin dan berusaha semaksimal mungkin di setiap pertandingan. Mentalitas juara seperti ini sangat penting untuk menghadapi turnamen sekelas SEA Games. Dan yang paling membuat penasaran, Alwi mengungkapkan bahwa ia banyak berbicara dengan Anthony Sinisuka Ginting, sang senior yang jauh lebih berpengalaman. Ini adalah sebuah keuntungan besar, mengingat Ginting adalah salah satu tunggal putra terbaik dunia. Kira-kira, pelajaran apa saja yang didapat Alwi dari Ginting? Pastinya banyak sekali. Ginting memiliki segudang pengalaman di turnamen-turnamen besar, termasuk Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dari Ginting, Alwi bisa belajar tentang strategi permainan, manajemen emosi di lapangan, hingga cara mengatasi tekanan dari lawan-lawan berat. Pengalaman Ginting adalah harta karun yang tak ternilai bagi Alwi. Alwi juga menyebutkan bahwa ia sudah beberapa kali merasakan bermain sebagai tunggal pertama. Ini bukan pengalaman baru baginya. Bahkan, di kejuaraan beregu campuran Asia 2025, Alwi menjadi sandaran dan selalu menyumbang poin krusial, membawa Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Cina. Ini membuktikan bahwa ia sudah teruji. Betul sekali. Pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk di Thomas dan Sudirman Cup, meskipun dengan atmosfer yang berbeda, telah membentuk Alwi menjadi pemain yang lebih matang. Ia ingin memaksimalkan semua pengalaman tersebut untuk SEA Games 2025. Ini adalah tanda seorang atlet yang terus belajar dan berkembang. Mengenai target medali, Alwi dengan tegas menyatakan kesiapannya. Ia mengatakan, target itu dikejar. Ketika tidak dapat, ya sudah. Setidaknya kami sudah berusaha. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kedewasaan dan fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Ini adalah mentalitas yang patut dicontoh. Ya, dan ia menambahkan, pastinya ingin meraih yang terbaik. Kalau berangkat tanpa target yang jelas, kenapa tidak? Ini menunjukkan ambisi yang kuat dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Alwi percaya bahwa dengan target yang jelas, perjuangan akan lebih terarah, meskipun hasil akhirnya tidak selalu bisa diprediksi. Namun, bagaimana dengan peta persaingan di SEA Games nanti? Alwi mengakui bahwa semua calon lawan adalah berat. Ia bahkan sudah memetakan lawan-lawannya, termasuk dari Vietnam, Malaysia, Singapura, dan tentu saja Kunlavut Vititsar dari Thailand yang merupakan salah satu tunggal putra top dunia. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Dengan memetakan pola permainan lawan dan memantau perkembangan mereka, Alwi bisa mempersiapkan strategi yang lebih matang. Tujuannya jelas agar tidak kaget saat bertanding di SEA Games. Persiapan yang detail seperti ini adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Alwi Farhan datang ke SEA Games 2025 dengan persiapan matang, mental baja, dan dukungan penuh dari para seniornya seperti Anthony Ginting. Ia adalah harapan baru bulu tangkis Indonesia untuk meraih medali emas di nomor tunggal putra. Saya sangat setuju. Dengan kombinasi talenta, kerja keras, dan bimbingan dari para senior, Alwi Farhan memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersinar di SEA Games.
Mari kita nantikan penampilan gemilangnya dan semoga ia bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Sebuah perjalanan yang patut kita ikuti. Jangan lewatkan setiap momen perjuangan Alwi Farhan di SEA Games 2025. Tetap bersama kami untuk update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia raih runner-up Korea Masters 2025, namun kejutan besar terjadi saat ganda putra peringkat 37 dunia takluk dari pasangan non-unggulan. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas tuntas hasil final Korea Masters 2025 yang penuh drama dan kejutan. Betul sekali. Turnamen BWF World Tour Super 300 ini baru saja usai di Iksan City, Korea Selatan pada Minggu 9 November 2025. Dan Indonesia, meskipun belum maksimal, berhasil membawa pulang satu gelar runner-up. Ya, kebanggaan itu datang dari sektor ganda putra, Raymond Indra dan Nicolaus Joachim. Mereka berhasil melaju hingga partai puncak, menunjukkan potensi besar yang mereka miliki. Namun, ada cerita yang lebih menarik di balik pencapaian mereka. Di final, Raymond dan Joachim harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah, Lee Jong-min dan Wang Chan, dalam pertandingan 3 game yang sangat sengit. Skornya adalah 16-21, 21-16, dan 21-6. Sebuah pertarungan yang membalikan keadaan setelah game pertama yang dominan dari wakil Indonesia. Di game pertama, Raymond dan Joachim tampil luar biasa. Variasi serangan cepat dan kontrol rally yang rapi membuat mereka unggul dan menutup game dengan skor 21-16. Mereka terlihat sangat percaya diri. Tapi, seperti yang sering terjadi di bulu tangkis, momentum bisa berubah dengan cepat. Tuan rumah, Lee dan Wang, bangkit di game kedua dengan permainan yang jauh lebih agresif dan tekanan konstan. Tekanan itu berhasil. Mereka memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game, sebuah game penentuan yang selalu mendebarkan bagi para penonton. Dan di game penentuan inilah kejutan terbesar terjadi. Pasangan Lee dan Wang yang baru dipasangkan tampil penuh percaya diri. Mereka langsung tancap gas, unggul jauh 4-0 di awal. Jarak itu terus melebar menjadi 11-2 saat interval. Sebuah dominasi yang tak terduga dari pasangan yang secara peringkat jauh di bawah Raymond dan Joachim. Benar sekali, mereka menutup laga dengan skor telak 21-6. Kemenangan ini benar-benar menjadi sorotan utama di Korea Masters 2025. Bagaimana tidak, Lee dan Wang masih berada di peringkat 234 dunia, sementara Raymond dan Joachim menempati ranking 37 dunia. Ini adalah salah satu upset terbesar di turnamen ini. Sebuah bukti bahwa peringkat hanyalah angka di atas kertas. Mentalitas dan performa di lapanganlah yang menentukan. Ini pelajaran berharga bagi Raymond dan Joachim. Selain kejutan di ganda putra, tuan rumah Korea Selatan juga sukses menyapu bersih 2 gelar juara. Mereka mendominasi di sektor ganda putra dan ganda campuran. Selain kemenangan Lee dan Wang, pasangan Kim Jae-hyun dan Jong Na-eun juga naik podium tertinggi di ganda campuran. Mereka menundukkan Jimmy Wong dan Lai Pei-jing dari Malaysia dengan skor 24-22, 21-18. Dominasi Asia memang sangat terasa di Korea Masters 2025 ini. Hampir semua sektor dikuasai oleh wakil-wakil dari benua kuning. Di tunggal putra, wakil Singapura, Jason Tae Jia-heng tampil perkasa. Dia menumbangkan Yudai Okimoku dari Jepang dengan skor 21-14, 21-15. Sementara di tunggal putri, Chiu Pin-chian dari Taiwan berhasil meraih gelar. Dia mengatasi perlawanan Nguyen Thuy Linh dari Vietnam dengan skor 21-16, 21-15. Dan di ganda putri, pasangan Jepang Hinata Suzuki dan Naoya Makita menutup turnamen dengan kemenangan. Mereka mengalahkan Kim So-young dan Lee So-jin dari Korea Selatan dengan skor 21-18, 25-23. Jadi secara keseluruhan, Korea Masters 2025 ini benar-benar menunjukkan kekuatan bulu tangkis Asia.
banyak talenta muda yang bermunculan dan memberikan kejutan. Bagi Indonesia, meskipun hanya satu gelar runner-up, ini adalah pengalaman berharga, terutama bagi Raymond Indra dan Nicolaus Joachim. Tentu saja, kekalahan ini akan menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berlatih dan meningkatkan performa. Persaingan ganda putra dunia semakin ketat dan mereka harus siap menghadapi tantangan. Kita berharap Raymond dan Joachim bisa belajar banyak dari turnamen ini dan kembali lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Potensi mereka sangat besar. Setuju, dan kita sebagai penggemar akan selalu mendukung perjalanan mereka. Jangan lewatkan analisis mendalam kami tentang strategi dan performa para pemain di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus dukung bulu tangkis Indonesia.